Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali saya akan mengajak Anda dan juga semua penggemar The Red Devils Manchester United untuk bisa melihat kemungkinan MU ini apakah mendapatkan 3 poin atau meraih kemenangan saat pasukan Ralf Rangnick ini menuju ke Villa Park, markasnya Aston Villa di kota Birmingham ini. Dan buat saya ini pertandingan yang menarik. Kenapa menarik? Karena pada Selasa yang lalu MU itu menyingkirkan Aston Villa di putaran ketiga Piala FA ketika dua tim ini bertemu lewat gol sundulan dari Scott McTominay. Ya. Dan sekarang Villa tentunya ingin membalas. Ada balas dendam yang ada di semua kepala pemain-pemain asuhan Stevie Gerrard ini. Mereka begitu penasaran ingin melakukan pembalasan ini. Karena dalam pertandingan di Piala FA itu seharusnya Aston Villa ini bermain bagus ya. Tidak jelek, mereka memberikan perlawanan yang sengit. Justru MU yang bermain biasa-biasa saja. Ya, tidak tampil sesuai dengan keinginan dari Ralf Rangnick, tapi mereka bisa mendapatkan kemenangan. Ya, walaupun itu dengan angka tipis 1-0. Memang tidak begitu ada rasa puas juga dari semua penggemar MU. Namun MU ini sudah bisa melangkah sampai ke babak 4 di Piala FA. Nah, sekarang kita berbicara di IPL. Ketika bermain di Villa Park, ya, MU juga punya misi tertentu, ingin melakukan balas dendam juga. Jadi bukan cuma Villa yang ingin melakukan balas dendam atas kekalahan mereka tersingkir di Piala FA putaran ketiga, tapi MU mereka juga merasa dongkol juga ya ketika MU ini salah satu tim yang membuat setan merah terkapar di Old Trafford pada musim ini dan mereka kalah dengan 0-1 di Theatre of Dreams. Itu yang nantinya diusung oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan saat mereka bertemu kembali hanya dalam satu pekan. Ini ada 2 pertemuan. Selasa lalu ya, pertanggal 11 itu mereka bertemu di Piala FA dan akhirnya pada hari Minggu ini mereka ketemu di IPL. Jadi misi ini harus dituntaskan oleh anak-anak MU. Mereka harus bisa melakukan pembalasan, mengalahkan Aston Villa. Saya juga merasa bahwa ini wajar kalau ada tekad yang luar biasa dari pasukan Ralf Rangnick. Kenapa? Karena kalau lihat dari rekor pertemuan mereka, memang MU itu jauh di atas Aston Villa. Ya, Aston Villa hanya 3 kali menang dalam 35 pertemuan terakhir. Ya. 38 pertemuan terakhir antara kedua tim, Aston Villa hanya 3 kali menang. Bahkan kalau secara global di 53 pertemuan antara kedua tim ini, Aston Villa itu hanya 4 kali menang. MU 37 kali menang, 12 diantaranya imbang. Jadi begitu jauh ya statistik pertemuan kedua tim ini. Dan juga dalam 5 pertandingan terakhir kan kita bisa melihat bahwa MU itu di atas Aston Villa. Namun sekarang Aston Villa sudah di tangan Steven Gerrard. Ada perkembangan yang bagus, ya, perbaikan yang dilakukan oleh Steven Gerrard terhadap tim ini. Memang Aston Villa sementara masih ada di peringkat ke-14, 22 poin, tertinggal 9 poin dari setan merah. MU yang berada di peringkat ke-7 karena MU meraih 31 poin. Nah, inilah yang memicu bagi Aston Villa untuk bisa mendapatkan 3 poin. Mereka harus bisa menang ya, sehingga terbayar sudah kekalahan mereka di putaran ketiga Piala FA. Ada kemungkinan itu terjadi ya, karena ini bermain di Villa Park. Namun Rangnick sudah mengatakan bahwa dia punya rasa optimis. Mereka akan bisa mengatasi Aston Villa, bisa mendapatkan 3 poin karena memang tidak boleh hilang poin. Kalau MU masih ingin punya harapan untuk bisa bersaing, paling tidak masuk ke 4 besar bersama dengan West Ham tentunya, dengan Arsenal dan Spurs. Mereka harus menang, tidak boleh tergelincir saat bermain di Villa Park. Rekor mereka bagus. Namun Villa sedang mengebu-ngebu. Mereka mendatangkan 2 pemain mereka, ya. Philippe Coutinho yang datang dari Barca dan juga Lucas Digne, bek kiri mereka yang datang dari Everton. Ini satu modal yang bagus. Ya. Di saat target yang tidak bisa bermain, Digne bisa tampil di sana. Ya. Di depan Martinez juga mereka masih punya Konsa dan Mings, di samping Matty Cash. Jadi ini 4
belakang yang akan diuji. Apakah Ronaldo akan main bersama dengan Cavani? Kita belum tahu. Karena Ronaldo itu masih diragukan juga. Di Piala FA kemarin mereka tidak tampil melawan Villa. Ronaldo, Phil Jones, Harry Maguire, Sancho tidak tampil. Tapi konon kabarnya keempat pemain ini sudah ada. Cuma memang masih diragukan apakah Ronaldo masih main. Walaupun ada keinginan besar dari Ronaldo untuk bisa bermain. Dia ingin mencetak gol di Villa Park. Ingin mengalahkan Aston Villa. Jadi ini akan menjadi pertimbangan bagi Rangnick. Apakah dia akan dimainkan langsung atau tidak. Maguire sudah ada. Pasti Maguire akan bermain bersama dengan Varane. Mungkin saja Phil Jones ini akan main di babak kedua. Karena Phil Jones juga ingin bermain. Ya, ketika dia bugar. Tinggal tergantung Sancho apakah dia akan juga main atau tidak. Sayang McTominay yang membuat gol di Piala FA ke gawang Aston Villa tidak bisa bermain. Ada scoring di sana. Termasuk dengan Luke Shaw yang tidak bisa bermain. Sehingga ini memberikan kesempatan kepada Telles juga yang akan bisa bermain juga di sana. Dan juga Wan-Bissaka yang bisa kembali ditampilkan. Karena Wan-Bissaka ini bisa mengisi posisi Dalot. Dalot masih diragukan. Kalau Dalot bugar, Dalot akan bermain di bek kanan. Ya. Jadi di tengah itu dengan ketidakadaannya McTominay, mau tidak mau, Nemanja Matic akan dimainkan. Kesempatan juga bagi Donny van de Beek untuk dicoba. Bermain dengan Fred di sana. Kita akan tunggu apa pola, taktik, strategi yang dimainkan oleh seorang Ralf Rangnick, ya. Apakah dia akan tampil dengan 4-2-2-2-2 lagi ya? Kita tidak tahu ya. Dengan formasinya agak unik ini. Ya, tapi saya pikir untuk mengharapkan bahwa gegenpressingnya jalan itu belum pasti ya. Tidak akan berjalan dengan semestinya untuk dalam pertandingan melawan Aston Villa. Ya. Bermain aja dengan normal, dengan gaya MU yang sebenarnya itu mungkin akan jauh lebih bagus daripada memaksakan dengan gegenpressingnya, tapi mereka sulit untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Rangnick. Mungkin bertahap, pelan tapi pasti. Ya. Namun saya pikir ya ini ya, bermain dengan 4-2-3-1 juga ini akan jauh lebih bagus. Tetapi Rangnick tetap akan berkeras dengan gaya dia, dengan cara dia untuk bermain dengan pola mungkin 4-2-2-2. Kita akan lihat nantinya apa yang dilakukan oleh Rangnick. Namun tetap harus hati-hati, harus waspada karena motivasi ya akan diperlihatkan oleh pemain-pemain Aston Villa. Ya, di depan mereka sangat kuat. Dengan adanya Coutinho, ini akan jauh lebih bagus bermain bersama dengan Buendia di sana dan juga ada Danny Ings. Memang mereka di tengah itu tidak ada John McGinn ya yang kena scoring pemain Skotlandia ini, tapi di tengah masih bagus. Ada Douglas Luiz yang masih ada Jacob Ramsey yang masih bisa ditampilkan, Samson yang bisa dimainkan juga. Traore pergi bersama dengan Trezeguet ke Piala Afrika memang. Aston Villa agak kehilangan dua pemain super sub yang bagus. Tetapi sekarang mereka bermain di kandang. Mereka harus bisa menang ya Aston Villa, dan ini tekad yang luar biasa ya yang harus direspon dengan baik oleh Rangnick. Ya, karena pasti Aston Villa ini akan keluar menyerang. Akan mengajak untuk bermain terbuka dengan MU. Kita akan lihat nantinya sejauh mana Rangnick bisa meracik sebuah kekuatan untuk menghadapi Aston Villa. Apakah rasa optimis dari Rangnick ini bisa terbukti saat mereka bisa datang ke Villa Park ini dan bisa memenangkan pertandingan, atau mereka tergelincir, mereka KO, dihajar oleh pasukan Steven Gerrard. Karena Steven Gerrard juga mengatakan mereka siap melayani MU di Villa Park dan mereka ingin memenangkan pertandingan. Mereka sangat yakin untuk bisa mendapatkan 3 poin karena itu target utama ya yang diincar oleh Aston Villa. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti pada hari Minggu. Ya, berita besar apakah memang MU takluk atau MU terus akan mendapatkan 3 poin, menaklukkan Aston Villa dalam 1 pekan dengan 2 kemenangan di 2 ajang berbeda, Piala FA dan IPL. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan duel Aston Villa yang menjamu MU di Villa Park. Ciao.